akan membahas materi selanjutnya, yaitu aturan sinus ya. Aturan sinus. Nah, gunanya apa aturan sinus itu? Nah, pada suatu segitiga ini kan ada segitiga ABC di mana panjang sisi AC adalah B, panjang sisi BC adalah A, dan panjang sisi AB adalah C. Nah, ini segitiga sembarang. Kalau segitiga siku-siku kan kita bisa mencari sisinya dengan Pitagoras ya. Tapi bagaimana dengan segitiga sembarang? Kita tidak bisa mencari salah satu sisinya jika sisi lain tidak diketahui ya gitu. Nah, inilah gunanya aturan sinus. Nah, bagaimana cara menentukan panjang sisi B ini ya? Jika diketahui sudut A dan sudut B. Nah, kalau kita gunakan Pitagoras kan tidak bisa. Diketahui sudut A dan sudut B, disuruh mencari sisi B ini. Nah, kita gunakanlah aturan sinus. Nah, lalu kapan aturan sinus itu digunakan? Jadi, aturan sinus itu digunakan untuk menentukan sudut atau panjang sisi sebuah segitiga sembarang jika dari segitiga sembarang tersebut diketahui dua buah sudut dan satu sisi. Ya, jadi jika diketahui dua sudut dan satu sisi, kita bisa menggunakan aturan sinus. Atau diketahui dua sisi dan satu sudut ya. Dua sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut. Kita bisa gunakan aturan sinus. Nah, lalu bagaimana aturan sinus itu? Nah, ini ada sebuah segitiga ABC dengan sisi di depan sudut A adalah sisi BC ya, dengan panjangnya A. Kemudian sisi di depan sudut B adalah sisi AC ya, dengan panjangnya B. Kemudian sisi di depan sudut C adalah sisi AB dengan panjangnya C. Nah, aturan sinus mengatakan bahwa A ya per sin A atau sin depan sudutnya ya. Sisi A per sin dari sudut di depannya sama dengan sisi B per sin depan sudut di depannya per C per sin sudut di depannya. Jadi A per sin A, B per sin B, dan C per sin C ya. Jadi pernya itu bandingannya dengan sudut di depannya gitu ya. Atau bisa dituliskan dengan BC per sin A, AC per sin B, AB per sin C gitu. Aturan sinus seperti itu. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi BC. Ya, kita gambar dulu. Nah, ada segitiga ABC dengan sudut A-nya 30 cm. Sudut B-nya 45 cm ya. Kemudian panjang AC 12 cm. Kita disuruh mencari panjang BC. Nah, kita bisa gunakan perbandingan. BC per apa? Per sin apa? Per sin A. AC per apa? Per sin B. Ya, berarti BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC-nya dicari, sin A-nya sin 30, AC-nya 12 per sin 45. BC per setengah, 12 per setengah akar 2 sin 45 ya. Kemudian sampai di sini kita kalikan silang ya. Setengah akar 2 kali BC sama dengan 12 kali setengah yaitu 6. Maka BC adalah 6 bagi setengah akar 2. Nah, ini dibagikan bisa dikali ya, tapi dengan cara membalik pecahannya berarti 2 per akar 2. Setengah akar 2 itu dibalik menjadi 2 per akar 2. Kenapa kok 2 per akar 2, Bu? Setengah per akar 2 itu kan sama dengan akar 2 per 2. Kalau dibalik berarti 2 per akar 2. Jadinya 12 per akar 2 berarti jika kita rasionalkan adalah 12 per 2 hasilnya 6 akar 2. Hasilnya 6 akar 2. Atau kita bisa langsung coret di sini ya. Ini kan penyebutnya sama. Setengah sama setengah, sama-sama dibagi setengah. Kita bisa coret setengah-setengahnya, berarti tinggal 12 per akar 2. Sama dengan 6 akar 2. Jadi panjang sisi BC adalah 6 akar 2. Kemudian contoh yang kedua, diketahui panjang sisi segitiga ABC dengan sudut B-nya 45 derajat, AC-nya 12 cm dan BC-nya 6 akar 2. Tentukan sudut A ya. Jadi ini diketahui dua sisi dan satu sudut.
disuruh mencari sudut yang lain ya. AC-nya 12, kemudian BC-nya 6 akar 2 dan sudut B-nya 45 derajat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus sinus, yaitu AC per sin B sama dengan BC per sin A ya. Jadi BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC-nya 6 akar 2 per sin A sama dengan AC-nya 12 per sin B 45. Jadi 6 akar 2 per sin A sama dengan 12 per setengah akar 2. Kita kalikan silang ya. Nah, 6 akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan 12 kali sin A. Ini berarti 6 bagi 2 kan 3. Nah, akar 2 kali akar 2 kan 2. Berarti 3 kali 2, 6. 12 sin A. Sin A maka 6 per 12, maka sin A adalah setengah. Sin berapa yang sinnya setengah adalah 30. Maka sudut A adalah 30 derajat. Begitu ya. Terima kasih. Nah, ada tugas selanjutnya 4 soal. Silakan dikerjakan dan dikirim di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.